Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen risiko pada UMKM ini Teh Taiti Perdana. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan-rekan saya, yaitu Ardalina Lanuhu dengan NIM 145, dan saya sendiri Latifah dengan NIM 147, dan ada Syaira Nur Hafifah dengan NIM 150. Untuk manajemen risiko sendiri itu menurut Bramantio 2008, manajemen risiko adalah proses terstruktur dari sistematis untuk identifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, memonitor dan mengendalikan perlakuan risiko. Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko adalah untuk menghindari perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengulangan mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menekankan biaya produksi, dan sebagainya. Untuk tahapan manajemen resiko, yang pertama ada identifikasi resiko, sebuah proses atau kegiatan mengidentifikasikan, menentukan hazard, penyebab resiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Yang kedua ada pengukuran resiko, yaitu usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya resiko yang akan terjadi. Yang ketiga ada pemetaan resiko, penyusunan resiko berdasarkan kelompok-kelompok tertentu sehingga manajemen dapat mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing resiko dan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap masing-masing resiko. Yang keempat, ada pengendalian resiko. Resiko harus dikendalikan. Jika organisasi gagal mengelola resiko, maka konsekuensinya yang akan diterima bisa cukup serius, misal kerugian yang besar. Teori, teori dari penghindaran risiko, pengurangan risiko, pemindahan risiko, penundaan risiko, penahanan risiko. Yang kelima ada monitoring risiko, proses yang melacak dan mengevaluasi tingkat risiko dalam suatu organisasi. Boleh di next. Adapun UMKM yang kita ambil yaitu ini Teh Taiti Perdana. Untuk profilnya sendiri yaitu UMKM ini Teh Taiti Perdana merupakan salah satu bisnis minuman yang didirikan pada bulan Juli tahun 2022. Pemilik UMKM Taiti ini bernama Charles. Lokasi UMKM ini berada di Jalan Ibu Ganirah, Cibeber, Cimahi Selatan. Adapun identifikasi resiko yang pertama yang yaitu ada fungsi perusahaan yaitu ada pemasaran, operasional, SDM dan keuangan. Untuk risikonya itu sendiri yaitu P1 merupakan pemasaran pertama yaitu banyaknya pesaing, yang kedua tidak menggunakan teknologi yang tepat, yang ketiga tidak memahami kompetitor dan target pasar. Untuk eh, fungsi perusahaan yang kedua dari risiko operasional, yaitu yang pertama ada keterlambatan dalam pasokan bahan baku, yang kedua ada ketergantungan pada bahan baku, yang ketiga yaitu peralatan atau mesin rusak. Yang berikutnya adalah risiko SDM, yaitu S1-nya kurangnya keterampilan dan pengalaman karyawan, kesulitan merekrut dan mempertahankan karyawan, dan yang S ketiga adalah kekurangan karyawan pada saat hari tertentu. Untuk risiko keuangan, yaitu yang pertama adalah fluktuasi harga bahan baku, yang kedua adalah pencatatan keuangan belum sempurna, ketiga yaitu keterbatasan dana untuk modal usaha, yang keempat yaitu adalah pendapatan menurun. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk pengukuran risiko, ini dapat diukur melalui skala dampak, yaitu untuk skor yang satu. Untuk skor yang diberikan satu, yaitu penghasilan yang kurang dari 200. Dari 200.000 dengan keterangan sangat kecil. Untuk skala probabilitas, skor satu, itu kurang dari 2 kali per bulannya dengan keterangan sangat jarang. Next. Eh,
Pengukuran risiko juga pengukuran risiko juga dapat mengkalikan tingkat dampak dan eh, tingkat probability, yaitu contohnya misalnya pada risiko pemasaran satu atau P1 eh, dengan risiko yaitu banyak pesaing dengan tingkat dampaknya itu 5 dan tingkat probabilitasnya 5, yaitu 5 kali 5 mendapatkan skor yaitu 25. Next. Selanjutnya ada pun diagram pemetaan risiko, di mana untuk kuadran pertama yaitu merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi dan tingkat dampak dari sedang sampai tinggi. Yang termaksud dalam kuadran satu yaitu P1, P2, P3, dan O2. Untuk kuadran 2 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai rendah dan tingkat dampak dari sedang sampai tinggi. Yang termaksud dalam kuadran 2 yaitu ada S1, S3, K3, dan K4. Untuk kuadran 3 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi dengan tingkat dampak dari sedang sampai rendah. Yang termasuk dalam kuadran 3 yaitu K2, dan untuk yang terakhir yaitu kuadran 4 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai rendah dan tingkat dampak dari sedang sampai rendah. Yang termasuk dalam kuadran 4 yaitu O1, O3, dan S2 dan K1. Next. Selanjutnya untuk pengadilan risiko untuk P1 dengan risiko banyaknya pesaing dapat menggunakan pengendalian yaitu risk retention dengan keterangan memahami kekuatan dan kelemahan pesaing serta mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengungguli kompetitor, salah satunya dalam hal promosi. Untuk P2 yaitu risikonya tidak menggunakan teknologi dengan baik dan tepat dengan pengendalian risk reduction dengan keterangannya itu menggunakan dan memanfaatkan digital platform agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, mencapai target pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Untuk P3, dengan resiko tingkat memahami kompetitor dan target pasar, dengan pengendaliannya yaitu risk retention, dengan keterangannya itu mengabaikan persaingan tidak sehat dengan memahami bagaimana kondisi persaingan yang terjadi dan menggunakan cara-cara yang positif sebagai cara menghadapi kompetitor seperti memanfaatkan digital marketing. Selanjutnya untuk O1 dengan risiko keterlambatan pasokan bahan baku dengan menggunakan pengendalian risk retention atau risk reduction dengan keterangan diversifikasi pemasok dengan menggunakan beberapa pemasok atau menyiapkan pemasok alternatif dan melakukan safety stock. Untuk O2 yaitu dengan risiko ketergantungan pada bahan baku dengan pengendalian risk reduction dengan keterangannya itu untuk melakukan inovasi produk atau bekerja sama dengan petani lokal yang dapat menyediakan bahan baku segar dan berkualitas. Untuk risiko atau O3, peralatan atau mesin yang rusak dengan menggunakan pengendalian risk reduction dengan keterangannya itu dengan melakukan maintenance berkala dan pelatihan operasional karyawan agar menggunakan peralatan dengan benar dan aman untuk mengurangi risiko kerusakan akibat kesalahan manusia. Baik, selanjutnya yaitu ada S1 dengan risikonya kekurangan keterampilan dan pengalaman karyawan dengan pengendalian yaitu risk reduction dan keterangannya yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan juga melakukan job rotation untuk memperluas keterampilan, pengalaman, dan pemahaman karyawan. Lalu ada S2 dengan risikonya itu kesulitan merekrut dan lebih memilih mempertahankan karyawan dengan pengendalian risk deferral dan keterangannya yaitu memberikan fleksibilitas dalam jadwal kerja untuk membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan menyediakan fasilitas yang memadai serta kondisi kerja yang baik. Lalu ada S3 dengan risikonya yaitu kekurangan karyawan pada saat hari tertentu dan pengendaliannya yaitu risk avoidance dengan keterangan menentukan shift kerja yang tepat, merekrut karyawan paruh waktu, atau menambahkan sistem kerja lembur dengan insentif. Lalu selanjutnya yaitu ada
Ke-1 dengan risiko fluktuasi harga bahan baku dan pengendaliannya yaitu risk deferral dengan keterangan sebaiknya mencari pemasok atau supplier yang mampu memberikan harga lebih murah dari supplier yang biasanya. Hal ini dapat membantu menekan biaya produksi dan mengurangi pengaruh fluktuasi harga bahan baku terhadap profitabilitas UMKM. Lalu ada K2 dengan risiko pencatatan keuangan belum sempurna dan pengendaliannya yaitu risk reduction dengan keterangan mencatat laporan keuangan atau memiliki pemahaman yang baik mengenai arus kas, mengelola keuangan dengan cermat dan sesuai dengan arahan. Lalu ada K3 dengan risiko keterbatasan dana untuk modal usaha dengan pengendaliannya yaitu risk retention dengan keterangan sebaiknya menyisihkan sebagian keuntungan usaha untuk ditabung sebagai modal cadangan. Jadi, jika terdapat modal cadangan yang disimpan, dapat mengantisipasi kebutuhan modal mendesak atau tidak terduga. Lalu ada keempat dengan risiko pendapatan menurun dengan pengendalian risk reduction atau dengan keterangan meningkatkan kualitas produk dan layanan, berinovasi, melakukan penawaran khusus dan promo, serta mengurangi suplai bahan baku. Lalu selanjutnya yaitu ada monitoring risiko. Tipe monitoring yang dilakukan pada UMKM ini adalah tipe voluntary dan continual, yaitu dengan mengetahui apakah semua risiko tersebut sudah bisa dimanage atau belum. Monitoring yang dilakukan adalah seperti berikut. Yang pertama ada voluntary, di mana pemantauan risiko secara langsung dan dilakukan oleh pengusaha yang bertujuan untuk membantu dalam mengatasi risiko atau peristiwa yang terjadi. Pengusaha ini harus selalu memantau usahanya agar dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua ada kontinual atau pemantauan risiko secara berlanjut terhadap proses keberlangsungan kegiatan UMKM, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terjadi atau risiko yang berpotensi terjadi. Lalu selanjutnya ada monitoring yang harus dilakukan oleh UMKM ini Teh Taiti Perdana, di mana yang pertama itu ada membuat inovasi yang berbeda dan belum ada sebelumnya, membeli peralatan yang mudah agar kegiatan operasional terlaksana dengan lancar, melakukan promosi yang lebih gencar melalui media sosial, yang keempat melakukan pencatatan laporan keuangan setiap bulan agar terlihat jelas keuntungan dan kerugiannya, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi rutinan setiap bulan bisa melakukan kemajuan perkembangan dalam menjalankan UMKM ini. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis kelompok yang kami lakukan, UMKM ini Teh Taiti itu memiliki 13 risiko berdasarkan 4 fungsi perusahaan, di mana ada sumber daya manusia, operasional, pemasaran, dan keuangan. Dengan menerapkan analisis manajemen risiko, UMKM ini dapat mengidentifikasi potensi risiko yang dihadapi dalam berbagai aspek bisnisnya, mulai dari rantai pasok hingga pemasaran dan keuangan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko ini, perusahaan dapat mengambil langkah proaktif untuk mengurangi dampak negatifnya dan memanfaatkan peluang yang ada. Baik, cukup sekian presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.